Kita akan membahas tentang kisah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam dan juga Al-Imam Al-Mahdi dan juga makhluk yang sangat luar biasa jeleknya Ya'juj dan Ma'juj. Rangkaian tiga kisah ini sangat saling bertalian satu dengan yang lainnya. Kemarin kita sudah membahas tentang tanda alamah yang sangat besar, diawali dengan kemunculan Dajjal. Bagaimana Dajjal membuat fitnah di alam semesta ini, kemudian bagaimana juga terbunuhnya sudah kita kupas. Maka pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang fitnah kedua terbesar yang kita kenal dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita cerita Ya'juj dan Ma'juj, maka itu erat kaitannya dengan seorang raja yang saleh yang bernama Dzulqarnain. Sering saya katakan, di dunia ini hanya ada 4 raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia, yang 2 mukmin dan 2 kafir. Adapun yang mukmin kita kenal dengan Nabiullah Sulaiman. Dialah satu-satunya raja yang bukan menguasai alam manusia saja, bahkan alam jin dikuasainya, karena jin tunduk kepada Sulaiman. Kemudian yang kedua yang mukmin adalah Dzulqarnain, yang disebutkan dalam Al-Quran selama 500 tahun menurut riwayat Abdullah bin Abbas itu keliling dunia. Dia berjalan kepada ujung dari terbit matahari dan ujung terbenam matahari, makanya disebut Dzulqarnain. Qarnain itu 2 tanduk, dan Nabi SAW pernah melarang tidak boleh seseorang salat itu ketika muncul 2 tanduk syaitan. Tentu tanduk syaitan yang pertama ketika terbitnya, dan tanduk syaitan yang kedua ketika terbenamnya. Lah Dzulqarnain ini berjalan sampai ujung terbenam matahari, kemudian balik lagi sampai ujung terbitnya matahari. Kemudian setelah itu ke arah utara dan selatan sampai ujung juga. Dan dia hanya tugasnya berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, mengajak orang. Sampai dijelaskan ketika dia mengarah ke ujung selatan atau mungkin utara, dijelaskan dalam Al-Quran, summa atba'a sababa hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawlah. Ketika Dzulqarnain mengarah ke arah yang lain, bukan barat, bukan timur, mungkin selatan atau utara, maka tiba-tiba Dzulqarnain sampai di 2 bukit yang sangat besar. Disitulah dia mendapatkan satu kaum yang tidak bisa dipahami bahasanya, sampai menurut ahli tafsir Dzulqarnain itu harus membutuhkan 7-10 penerjemah baru paham maunya orang itu apa. Jadi 10 penerjemah ini memindahkan bahasa dia ke bahasa yang lain, bahasa yang lain ke bahasa yang lain lagi, bahasa yang lain lagi ke bahasa yang lain lagi, terus sampai Dzulqarnain paham maksudnya. Susah kali itu bahasanya. Kemudian qalu, rupanya mereka itu ingin mengatakan kepada Dzulqarnain, ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard
fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'al bainana wa bainahum sadda. Mereka mengatakan, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya di sini itu ada dua kabilah besar, namanya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka merusak bumi. Sebagian ahli tafsir ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika memahami yang dimaksud merusak bumi itu apa, ada yang mengatakan yang merusak bumi itu pertama karena mereka melakukan perbuatan kaum Lut. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa mereka itu membunuh. Jadi kalau ada kaum yang di luar rasnya pasti dibunuh. Pendapat yang ketiga, mereka bukan hanya membunuh tapi juga memakan bangkainya, kanibal. Kemudian pendapat yang terakhir menggabungkan semuanya. Artinya mereka itu adalah kaum yang sangat rusak sekali. Lah akhirnya kaum yang tidak bisa dipahami bahasanya ini meminta kepada Dzulqarnain agar dibuatkan untuk mereka satu dinding supaya Ya'juj dan Ma'juj itu tidak merusak mereka. Dan mereka menawarkan tawaran dengan akan memberikan upah kepada Dzulqarnain. Tapi Dzulqarnain mengatakan, qala man makkani fi rabbi khairun, tidak perlu. Apa yang Allah anugerahkan kepadaku itu lebih baik. Nggak perlu. Ngapain Dzulqarnain sudah kaya, sudah raja gitu kan, ngapain dapat upah? Memang dia hendak berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Cuman dia mengatakan, fa'inuni biquwatin aj'al bainakum wa bainahum radmah. Tapi tolong, aku tidak perlu upah kalian, cuman saya minta kekuatan kalian, tolong aku. Kita akan buat benteng yang sangat kokoh supaya kalian tidak dirusak oleh kabilah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atuni zubural hadid, berikan kepadaku potongan-potongan besi. Jadi benteng itu dari potongan-potongan besi. Jadi besi itu ditegakkan begini, ya kan, sampai ketika besi ini sudah sejajar semuanya, sudah jadi pagar, hatta idza sawa baina sadafaini, sampai ketika tingginya besi ini sejajar dengan gunung yang sangat besar itu, qala, maka Dzulqarnain mengatakan, unfuhu, panaskan besi itu, bakar besi itu biar menyatu satu dengan yang lainnya itu. Setelah itu, hatta idza ja'alahu naran, sampai ketika besi itu sudah dibakar, sudah merah dan menyatu, maka dia mengatakan, qala atuni afrig alaihi qitran, berikan kepadaku tembaga yang mencair untuk dicucurkan dari atas supaya makin kuat lagi bentengnya. Sehingga benteng itu merupakan karamah bagi yang mengatakan Dzulqarnain bukan nabi. Tapi bagi pendapat yang mengatakan Dzulqarnain nabi, maka ini mukjizat, di mana Dzulqarnain sanggup membuat benteng yang tidak bisa ditembus, bahkan tidak bisa dirusak. Lah dari sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permulaan kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj terkurung di benteng itu dan tidak mungkin keluar kecuali karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya menjelaskan hadis-hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj, antum harus kenalan dulu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Siapa Ya'juj dan Ma'juj dan bagaimana sifatnya? Disebutkan ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala oleh seorang yang bernama Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar ini ikhwan, seorang alim, dia dulunya Yahudi dari Yaman. Karena
karena banyak pengetahuannya makanya disebut Ka'ab al-Akhbar, Ka'ab yang banyak menguasai habar-habar. Dia masuk Islam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, kunyahnya Abu Ishaq, dan dia banyak ilmu serta thiqah, sehingga riwayatnya banyak diterima para ulama, hanya sedikit riwayat yang ditolak. Ka'ab al-Akhbari disebutkan oleh beliau tentang dari mana asalnya Ya'juj dan Ma'juj ini. Dia mengatakan dahulu di sorga Adam ini pernah ihtalam. Ihtalam itu mimpi basah. Wa ikhtalata ma'uhu bil ardi. Maaf, kemudian air spermanya itu jatuh ke tanah. Ketika sperma Adam ini jatuh ke tanah, maka Adam merasa menyesal, karena dari sperma yang kemudian bercampur dengan tanah ini, maka Allah ciptakan satu makhluk namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ini satu pendapat ya. Makanya Al-Imam As-Sakhawi, Al-Imam As-Sakhawi itu seorang muhaddits ma'ruf mazhab Syafi'i. Beliau punya istilah lain. Dia mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu ikhwatun lana min tariqil ab. Dia saudara kita tapi dari jalur bapa. Jadi dengan kita itu sebapa. Kalau kita kan Adam dan Hawa ya, ana dan antum itu sebapa dan seibu karena keturunan Adam dan Hawa. Tapi kalau Ya'juj dan Ma'juj hanya dari Adam saja, karena ibunya tanah, kan begitu. Makanya dikatakan dia itu saudara dengan kita sebapa. Ini bahasa lain dari Imam As-Sakhawi menguatkan pendapat Ka'ab al-Akhbar. Akan tapi ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendapat ini banyak dibantah para ulama. Alasannya karena Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang menceritakan perkara ini. Ini kan hanya ijtihadnya Ka'ab al-Akhbar, karena dia seorang Yahudi, mungkin mengambil kisah Israiliyah. Kemudian yang kedua, kalau memang ucapan Ka'ab al-Akhbar ini benar, seperti itu ceritanya, dan juga apa yang dikatakan Imam As-Sakhawi, tentu Ya'juj dan Ma'juj itu punya keistimewaan, seperti Adam punya keistimewaan karena tidak punya ayah, tidak punya bapa. Hawa tidak punya ibu, hanya punya bapa dari tulang rusuk Adam. Isa dia punya ibu tapi tidak punya bapa, kan begitu. Tapi Ya'juj dan Ma'juj tidak punya keistimewaan, dia makhluk yang jelek. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pendapat yang benar bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu sama dengan kita. Artinya dia keturunan Adam alaihi salatu wassalam dari jalur Yafis ibnu Nuh. Karena gini ikhwatu fiddin, Nabi Adam alaihi salatu wassalam melahirkan banyak keturunan sampai kepada zaman Nuh. Tapi kemudian setelah Nuh alaihi salatu wassalam ditimpa azab kaumnya oleh Allah azza wa jal, maka kemudian yang selamat hanya orang-orang yang di kapal Nuh saja, termasuk anak-anaknya Yafis, Syam, dan Ham. Ada yang mengatakan bahwa keturunan yang paling baik adalah keturunan Syam, karena Syam melahirkan bangsa Arab, melahirkan bangsa Persia, melahirkan para nabi dan rasul. Tapi Ham melahirkan orang-orang yang berkulit hitam, orang-orang barbar, orang-orang Kibti, orang-orang Sudan, ya kan? Lah kalau Yafis ini salah satu anak pinaknya adalah kabilah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini keturunan Yafis ibn Nuh, semuanya menjadi penduduk neraka. Ya'juj dan Ma'juj itu semua jadi penduduk neraka. Kemudian ikhwatu fiddin, adapun sifat-sifatnya, ini satu pendapat ya, satu pendapat, dan pendapat ini yang dikuatkan para ulama bahwa Ya'juj dan Ma'juj sama dengan kita manusia. Adapun bentuknya, seperti apa bentuknya ini? Bagaimana bentuknya? Ka'ab al-Akhbar menceritakan kepada kita juga
bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu terdiri daripada 3 kelompok. Satu kelompok yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu bentuknya raksasa, dalam riwayat seperti pohon aruz yang ada di Lubnan, di Libanon. Ma'ruf, pohon aruz itu bisa sampai 20 sampai 100 hasta tingginya, jadi tinggi, raksasa gitu kan. Kemudian Ka'ab al-Akhbar yang kedua, jenis yang kedua, mereka hanya memiliki tinggi arba'atu adru, hanya 4 hasta. 4 hasta kayak antum lah ya, 4 hasta tingginya. Lebarnya juga 4 hasta. Jadi lebarnya 4 hasta, berarti kalau 4 hasta itu kalau dibuat meteran, berarti cuman 2 meter. 2 meter tingginya kali 2 meter lebarnya ya. Ini sinful tsani ya, Ya'juj dan Ma'juj, kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga ini agak aneh nih. Ka'ab al-Akhbar mengatakan dia adalah makhluk yang memiliki 2 telinga. Yang satu telinga digunakan untuk yaftarish, mencari makanan, dan yang satu telinganya untuk menutup badannya. Oh, gimana tuh telinganya? Ya kan? Ini pendapat Ka'ab al-Akhbar. Kemudian ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas, ini dinukilkan dalam kitab tafsir. Dia juga mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu juga memiliki 3 kelompok. Satu kelompok sinfun, satu kelompok tingginya hanya 1 jengkal, shibrun, segini, kecil ya, diinjak aja mantu ya, segini. Kemudian kelompok yang kedua 2 jengkal, segini ya. Kemudian kelompok yang ketiga 3 jengkal, segini, berarti segini tingginya ya. Mungkin bahasa kita nih orang kerdil ya kan. Ini menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Tetapi baik yang dikatakan Ka'ab al-Akhbar ataupun riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, semuanya dibantah para ulama, karena sekali lagi tidak ada di dalam hadis-hadis yang sahih yang sabit kepada kita menjelaskan tentang bentuk Ya'juj dan Ma'juj itu seperti ini. Maka kembali bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu sama seperti kita, karena Nabi SAW mensifatkan sigharul uyun. Pertama sipit matanya, besar matanya tapi sipit. Yang kedua dikatakan Nabi SAW rambutnya pirang, jadi hitam tetapi ada putih di atasnya. Kemudian yang ketiga, wajah mereka bulat seperti perisai, seperti tameng gitu kan, tameng yang dibungkus kulit. Makanya wajar kalau sebagian para ulama melihat sifat-sifat yang disebutkan Rasul mengarah kepada siapa? Orang-orang Asia. Tapi bukan antum loh ya. Ya. Ini belum muncul, antum nggak dibalik tembok. Ya. Lah ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kelebihan Ya'juj dan Ma'juj itu memang Allah berikan kekuatan. Kekuatan yang berbeda dengan manusia yang lainnya. Sehingga Nabi Isa saja dan para pengikutnya dilarang berperang, nggak boleh menghadapi mereka, karena mereka kaum yang tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh. Makanya Allah meminta kepada Isa untuk sembunyi saja. Ini menunjukkan kuatnya siapa Ya'juj dan Ma'juj ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah jelaskan di antara bentuk kerusakan Ya'juj dan Ma'juj itu, kalau menurut riwayat Wahab ibn Munabbih, mereka melakukan perbuatan kaum Lut. Kalau menurut pendapat Atha al-Khurasani, mereka hanya membunuh saja, di luar rasnya dibunuh. Kalau menurut Muqatil ibn Sulaiman, mereka bukan hanya membunuh tetapi memakai juga bunuhannya. Dan pendapat yang terakhir, memang mereka rusak semuanya, semuanya ada pada mereka. Memang mereka makhluk perusak. Makanya Allah mengatakan yufsiduna fil ardh, mereka merusak bumi.
Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah hanya menyebutkan 2 ayat saja dalam 2 surah. Pertama surah Al-Anbiya, yang kedua suratul Kahfi. Dan semua agama, apakah Islam, apakah Nasrani, apakah Yahudi, semuanya menceritakan tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj, dan semua ceritanya ada kemiripan antara kita dengan mereka. Artinya ini perkara yang harus diimani. Nah, semua agama mengimani tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Ini perkara gaib juga karena akan terjadi di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Riwayat yang pertama dari Nawas ibn Sam'an. Dia mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Isa bin Maryam, maka Allah mengatakan, "Ya Isa, inni qad kharajtu ibadan li," atau "inni qad akhrajtu ibadan li," aku telah mengeluarkan dari hamba-hambaku yang tidak mungkin diperangi, sama sekali tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh. Kemudian Allah mengatakan kepada Isa, "Kharriz ibadi ila tur." Kau bawa seluruh orang-orang yang beriman sembunyi di bukit Tur, di bukit Sainah, sembunyi di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika itu mengutus Ya'juj dan Ma'juj, dan Rasul mengatakan, "Min kulli hadabin yansilun." Jadi kedatangan Ya'juj dan Ma'juj itu dari tempat-tempat yang tinggi seperti air bah yang mencucur dari gunung, saking banyaknya. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang dialog Allah dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kata Allah, "Wahai Adam, keluarkan dari umatmu utusan-utusan neraka." Kemudian Nabi Adam bingung, siapa dari umatku yang merupakan utusan-utusan neraka itu, wahai Allah? Maka Allah mengatakan, dari setiap 1999 mereka masuk neraka dan yang satu selamat. Kemudian Adam bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, apa maksudnya? Maka Allah mengatakan 999 dari Ya'juj dan Ma'juj, satu dari kalian. Jadi kalau kita berbanding angka 1 melawan 999 Ya'juj dan Ma'juj, kira-kira antum menang gak? 1 melawan 999, ya nggak mungkin lah ya. Antum dikeroyok 5 orang saja babak belur, apalagi 999. Makanya wajar kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Isa untuk sembunyi saja. Ngapain bunuh diri, itu namanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah Ya'juj dan Ma'juj ini ada yang mengatakan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tetapi memang pendapat ini hanya sekedar pendapat saja ya. Disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di mana letaknya, atau mungkin mudahnya, di mana sebenarnya tembok yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain, yang di situ Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar sampai dirobohkan benteng itu. Ada yang mengatakan, dan ini adalah pendapat dari sebagian para ulama ya, seperti Rashid Ridha, kemudian juga Muhammad Abduh ya, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, itu juga mereka mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu mereka adalah orang-orang Tatar, orang-orang Tatar, orang-orang Mongolia. Mungkin antum pernah mendengar orang-orang Mongolia kan, orang-orang Tatar yang pernah menyerbu Baghdad, menghancurkan Baghdad,
membunuh ribuan kaum muslimin, anak-anak, orang tua dibantai habis. Mereka kaum barbar, primitif. Jadi orang-orang ini, ada sebagian ulama mengatakan mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Kalau memang demikian berarti kan sudah keluar, kan begitu? Karena di zaman itu sudah terjadi perang Tatar ini, dan ini juga pendapat Ustadz Kondang hari ini, ya, mengatakan juga seperti itu. Ini pendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu udah nggak ada karena sudah keluar, dan bentengnya benteng Cina katanya. Bentengnya itu benteng Cina sana sudah roboh sebagiannya, sudah keluar dan membantai kaum muslimin. Sudah nggak ada lagi Ya'juj dan Ma'juj katanya. Kita katakan ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, beberapa bantahan untuk mereka. Satu, bukankah Nabi yang mengatakan bahwa munculnya Ya'juj dan Ma'juj itu setelah Dajjal? Dajjal aja belum muncul, kok Ya'juj dan Ma'juj mendahuluinya? Yang kedua, Ya'juj dan Ma'juj itu lawannya Nabi Isa. Karena berkat keberkahan doa Nabi Isa bin Maryam, akhirnya Allah mengutus azab kepada mereka dengan menyebarkan ulat-ulat, kemudian masuk ke tengkuk-tengkuknya dan mati semua dalam satu waktu. Yang ketiga, tembok itu tidak dijelaskan oleh Rasul di mana. Di mana tembok itu? Rasul tidak menjelaskan. Rasul yang mengatakan di arah timur. Di arah timur, tidak menyebutkan tembok Cina, kan begitu. Walaupun ya Ya'juj dan Ma'juj itu mengarah ke Cina sana, tapi bukan berarti mereka Cina, kan begitu. Tersinggung orang Cina. Saya Ya'juj dan Ma'juj saya, kata. Ya kan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak dijelaskan mereka itu di mana letaknya. Walaupun sekali lagi sebagian para ulama ada yang mengatakan mereka letaknya di negeri Armenia ataupun Azerbaijan yang disebutkan di daerah Georgia, ya kalau nggak salah itu letaknya di situ. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu sampai di zaman Khalifah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah pernah mengutus delegasi ke Armenia untuk mengecek tentang benteng itu, ya. Tetapi ini kan satu pendapat, dan pendapat yang lain mereka mengatakan benua Asia bagian utara Cina, mereka tinggal di permukaan bumi dan diapit oleh benteng Dzulqarnain. Dan ini pendapat Lajnah Daimah, pendapat fatwa dari Lajnah Daimah. Riset fatwa ulama Saudi Arabia mengatakan bahwa mereka tinggal di benua Asia bagian utara Cina, dan mereka bukan tinggal di dalam bumi, tidak. Mereka tinggal di atas bumi, cuma di benteng saja sehingga mereka tidak bisa keluar. Jadi ada juga yang mengatakan mereka kemudian dikatakan bangsa Turk. Bangsa Turk itu bukan Turki, bukan. Itu sebuah kabilah namanya Turk yang kemudian diisyaratkan kepada Mongolia, gitu kan. Tapi yang jelas ikhwatu fiddin wallahu a'lam, kalau kita melihat nas-nas yang jelas tentang Ya'juj dan Ma'juj, Rasul hanya mengarahkan ke arah timur. Dari arah timur, wallahu a'lam mereka di mana. Ya, tetapi itu hanya pendapat-pendapat sebagai pengetahuan, karena bagaimanapun ketika kita menjelaskan secara ilmiah kita harus jelaskan semuanya. Pendapat-pendapat para ulama ini apakah yang lemah ataupun yang kuat. Taib ikhwatu fiddin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke awal. Jadi ketika Nabi Isa bin Maryam berhasil membunuh Dajjal, kemudian hidup dengan kaum muslimin dengan berbagai macam kesuburan bersama Imam Mahdil Muntadhar Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Alawi. Cuman usianya Imam Mahdi tidak lebih panjang daripada Nabi Isa, karena Imam Mahdi itu hanya berkuasa sekitar 7
8, ada yang mengatakan 9 tahun saja. Habis itu meninggal dunia. Kemudian diteruskan oleh Isa bin Maryam selama 40 tahun. Lah di saat itulah ikhwatu fiddin muncul Ya'juj dan Ma'juj itu. Jadi setelah kaum muslimin tenang melawan Dajjal, orang-orang Yahudi dan Nasrani sudah kembali beriman kepada Isa sebagaimana isyarat dalam Al-Quran, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi, dan sebagian ahli kitab akan beriman kepada Isa sebelum wafatnya Isa. Maksudnya beriman kepada syariat Muhammad, karena tidak boleh Isa menyebarkan syariatnya kecuali harus mengikuti syariat Rasul. Makanya dia sholat di belakang Imam Mahdi ya. Lah ketika mereka hidup tenang, fitnah Dajjal sudah hilang, disinilah Allah uji kembali dengan munculnya makhluk yang sangat ganas ini, Ya'juj dan Ma'juj. Lah Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya dari dulu berusaha untuk keluar. Makanya Nabi SAW pernah bersabda ketika berada di rumah Zainab, dia mengatakan la ilaha illallah wailun lil Arab. Kata Nabi, la ilaha illallah, celaka orang-orang Arab itu, keburukan sudah dekat kepada mereka. Kemudian Zainab bertanya, apa maksudnya wahai Rasul? Kata Nabi SAW, karena benteng Ya'juj dan Ma'juj sudah pecah dan mereka sudah bisa melihat keluar. Kemudian Rasul menyebutkan bolongan benteng itu dengan tangannya seperti ini. Jadi sudah bolong segini. Jadi Ya'juj dan Ma'juj sudah bisa melihat antum, ya kan? Jadi Rasul itu di zaman Rasul itu, ya. Dan dia itu berusaha untuk keluar dengan cara apa? Menggali. Jadi dia gali lubang supaya keluar dari benteng itu. Tapi kuasa Allah, kalau di malam hari dia menggali, karena dia itu kan tidur di malam hari, bekerja di malam hari dan tidur di siang hari. Jadi di malam hari bekerja tuh, bekerja melobangi sampai ketika matahari terbit mereka berhenti. Nanti malam kita lanjutkan. Rupanya setelah keesokan, besoknya malamnya mau dilanjutkan lubang itu, tiba-tiba sudah tertutup lagi. Siapa yang menutupnya? Allah yang menutupnya, karena Allah belum mengizinkan mereka keluar. Kenapa demikian? Karena pemimpinnya ketika menggali lubang itu tidak diilhamkan ucapan insya Allah. Makanya penting ucapan insya Allah itu, ya. Makanya di zaman Rasul, orang-orang musyrik itu ikhwan, mereka ingin menghadang-hadang dakwah Rasul dengan berbagai macam cara. Salah satunya apa? Mereka cari celah bertanya kepada orang Yahudi Madinah. Akhirnya kata orang Yahudi Madinah, kalau memang Nabi di tempatmu Mekah itu memang seorang Nabi dan Rasul, katakan kepada dia 3 pertanyaan. Kalau dia sanggup menjawab, maka dia seorang Nabi. Kalau dia tidak sanggup menjawab, maka dia pendusta yang mengaku Nabi. Karena 3 soalan itu hanya bisa dijawab oleh seorang Nabi. Kemudian diajari sama orang Yahudi. Pertama, tanyakan sama dia itu, apa itu ruh? Sejawab tidak. Yang kedua, ceritakan kepada kita, tanya kepada dia, ceritakan kepada kami tentang raja yang mengelilingi dunia. Kemudian yang ketiga, ceritakan kepada kami kalau sekelompok anak-anak muda yang keluar dari kezaliman raja, kemudian mereka bersembunyi di gua yang kita kenal dengan Al-Kahfi itu. Oh, orang musyrik dapat bahan ini. Pulang dia dari Madinah ke Mekah, kemudian berjumpa dengan Rasul. Hei Muhammad, kami siap beriman, kapanpun kami siap beriman, tapi tolong jawab 3 soalan. Kalau engkau bisa menjawab, karena mereka sudah dapat kuncinya masalahnya, ya kan? Kalau sudah dapat bocoran kunci itu kan senang mau ujian, ya kan? Maka mereka mengatakan, ya Muhammad, kalau kau bisa menjawab 3 soalan ini, kami beriman.
Kalau tidak bisa menjawab, kau itu pendusta saja. Akhirnya kemudian Rasul saking senangnya berpikiran kalau dia bisa menjawab, orang-orang musyrik Mekah ini mau beriman gitu kan. Akhirnya dia lupa membaca insya Allah dan mengatakan, iya besok saya kasih jawabannya, dan lupa mengucapkan insya Allah. Kemudian keesokan harinya orang-orang musyrik datang, hei Muhammad, mana jawabannya? Rupanya satu malam sampai keesokan hari wahyu tidak turun, karena Rasul tidak mungkin ngasih jawaban asal-asalan kan begitu, harus dengan wahyu ya. Hari kedua tidak juga turun wahyu. Oh, makin senang orang-orang musyrik ini. Hari ketiga, keempat, kelima, sampai 1 bulan penuh, sampai-sampai Nabi SAW hampir membunuh dirinya. Maka tiba-tiba Jibril datang, kemudian turunlah surah Al-Kahfi. Disitulah diceritakan tentang adapun anak-anak muda yang bersembunyi di gua karena kezaliman seorang raja. Mereka adalah Ashabul Kahfi. Adapun raja yang mengelilingi dunia, maka dia adalah Dzulqarnain. Adapun ruh, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakan ruh itu urusan Allah, karena kalian tidak banyak diberikan ilmu kecuali sedikit. Rasul bisa menjawab, karena turun wahyu. Itu karena apa? Rasul SAW karena lupa mengucapkan insya Allah. Sama dengan kondisi Ya'juj dan Ma'juj ini. Pimpinannya kalau memerintahkan menggali, dia tidak mengucapkan insya Allah. Tapi di akhir zaman, ketika Allah izinkan mereka keluar, pimpinannya Ya'juj dan Ma'juj itu diilhamkan untuk mengucapkan insya Allah. Maka setelah mengucapkan inilah, benteng itu jebol. Kata pemimpinnya, besok kita gali lagi, insya Allah. Diilhamkan ngomong insya Allah itu. Karena dia sudah mengucapkan insya Allah, maka keesokan harinya benteng itu langsung dirobohkan, dan mereka keluar seperti air bah yang turun dari gunung itu. Banyak sekali. Subhanallah ya. Maka ikhwatu fiddin, ini keajaiban insya Allah namanya. Kalau antum mau janji besok datang nggak? Insya Allah nggak datang. Ya kan nggak apa-apa, jujur dia nggak datang, daripada nggak insya Allah datang tahu-tahu nggak datang. Sekali dimaafkan, 2 kali dimarahi, 3 kali antum dikatakan pendusta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah setelah Ya'juj dan Ma'juj itu melobangi sampai pimpinannya diilhamkan insya Allah, mereka keluar. Ikhwan, di zaman itu tidak sebagaimana di zaman sekarang. Di zaman sekarang kalau kita mungkin Ya'juj dan Ma'juj keluar hari ini, mungkin kita ingin bergabung dengan Nabi Isa, antum bisa langsung cepat-cepat pesan tiket pesawat. Ini di zaman sekarang. Di zaman itu nggak ada pesawat, nggak ada kapal selam ya, nggak ada, semua jadi besi tua, tidak mungkin berfungsi itu semua. Karena jangan lagi di zaman Ya'juj dan Ma'juj, di zaman perang Malhamatul Kubra saja itu persenjataan sudah kembali ke panah, ke pedang, ke tombak, ke kuda, ke unta gitu kan. Sudah nggak ada lagi cerita main rudal, main nuklir itu. Apalagi di zaman Ya'juj dan Ma'juj ya. Jadi memang perangnya kalau mungkin masih ada nuklir, menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj dikirim nuklir saja kan begitu, habislah mereka. Tapi kan masalahnya 1 lawan 999 pakai pedang. Itu masalahnya ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Isa, kharrij ibadi ila Tur, selamatkan hamba-hambaku yang beriman wahai Isa ke bukit Tur, sembunyi di sana, jangan pernah keluar. Subhanallah, Nabi Isa bersembunyi di situ sampai kelaparan, sehingga dijelaskan dalam hadis, 1 kepala kerbau
itu lebih berharga dibandingkan 100 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas lebih ya. Itu 1 kepala kerbau, karena mereka memakan daging kan begitu. Adat istiadatnya orang Arab kan makan daging. Kalau antum makan daging asam urat ya kan. Jadi ini menunjukkan ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kelaparan mereka itu sampai Rasul mengatakan seperti itu. Akhirnya karena mereka juga tidak kuat, sampai kapan menunggu seperti ini? Haruskah mereka mati kelaparan di Bukit Tur, Nabi Isa dan kaum muslimin? Tentu tidak seperti itu. Makanya kemudian Isa bin Maryam meminta kepada kaum muslimin untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Isa tidak memerangi Ya'juj dan Ma'juj dengan tombak, tidak memerangi dengan pedang, tidak memerangi dengan panah, tidak memerangi dengan kuda dan unta, tidak. Tapi Isa memerangi mereka dengan doa. Dan ini menunjukkan begitu tingginya nilai sebuah doa. Jangan antum kira tidak ada nilai dalam doa itu. Kehancuran Ya'juj dan Ma'juj itu senjatanya doa. Makanya Rasul mengatakan ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Makanya Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengirimkan bencana kepada mereka. Subhanallah, doanya dikabulkan. Doa Isa dan kaum muslimin dikabulkan karena mereka orang-orang yang dizalimi. Da'watul madlum mustajab. Doanya orang yang dizalimi pasti mustajab. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala kirim kepada Ya'juj dan Ma'juj itu nagham. Nagham itu artinya ulat-ulat. Subhanallah. Lihat, kalau Allah hendak menghancurkan sebuah kaum, tidak perlu harus diutus macan, gajah, buaya, tidak perlu. Terlalu gede itu. Cukup ulat, ya kan? Ulat saja dikirim. Seperti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala merontohkan Sad Ma'rib dalam kisah 2 kebun yang disebutkan dalam Al-Quran, ya kan? Akhirnya Allah azab dengan apa? Dihancurkan sadnya itu, dihancurkan bentengnya. Bendungan Ma'rib dihancurkan dengan cara apa? Diutus oleh Allah tikus-tikus sebesar kucing. Coba, tikus sebesar kucing, gede kan? Ya. Itu kalau mau nangkap susah. Jadi tikus-tikus sebesar kucing diutus oleh Allah untuk menggerogoti bentengnya, akhirnya jebol. Maka air pun kemudian menjadi bencana Yaman. Ribuan orang meninggal. Makanya kemudian 2 kabilah harus meminta suaka ke Yathrib yang disebut dengan Khazraj dan Aus. Belakangan mereka keturunannya menjadi orang-orang Ansar, ya kan? Karena bencana alam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membunuh Namrud, Namrud tidak dibunuh oleh orang, oleh pedang, tidak. Diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Nyamuk, ya kan? Masuk ke hidungnya, masuk ke otaknya. Akhirnya pening, nyamuk digedor-gedorkan, mati juga akhirnya dia kan. Tuh, lihat, Namrud bukan orang yang bunuh dia. Begitu juga Ya'juj dan Ma'juj. Ketika Allah hendak memusnahkan mereka, yang diutus apa? Ulat. Ketika mereka tertidur semuanya, tiba-tiba ulat di mana-mana, kemudian menggigit tengku-tengkunya, satu mati, semuanya mati. Ibaratnya kalau seandainya ini satu listrik, itu satu gardu gitu kan, dimatikan gardunya, mati semuanya gitu maksudnya. Seolah-olah satu jiwa. Namanya orang banyak, ikhwatu fiddin, tentu kan bangkainya di mana-mana. Bahkan dalam riwayat itu setiap 1 jengkal ada bangkainya Ya'juj dan Ma'juj, bau busuk, ya. Makanya Isa bin Maryam berdoa lagi kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana cara membersihkan jasad-jasad yang sudah membusuk itu. Maka Allah kirimkan burung-burung yang sangat besar, kemudian mengambil jasad-jasad itu dan melempar sesukanya. Allahu a'lam dilempar kemana, yang jelas dibersihkan oleh burung-burung itu. Sampai-sampai dawab yang pemakan
daging kayak buaya gitu kan. Pokoknya hewan-hewan yang kanibal makan daging itu bersyukur, sangat bersyukur gitu kan, dengan banyaknya bangkai Ya'juj dan Ma'juj kan, makanannya banyak ya, nggak perlu berperang, tinggal makan aja bangkainya banyak, mereka bersyukur ya. Maka kemudian Allah kirim burung-burung yang memiliki leher panjang itu kemudian diangkat dan dibuang, tapi juga tidak bersih juga. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya membersihkan mereka dengan mengirim hujan yang sangat besar, kemudian membuat banjir, kemudian membuang kotorannya ke lautan. Akhirnya bumi menjadi subur, menjadi indah kembali. Subhanallah ya. Ini fitnah besar Ya'juj dan Ma'juj ini. Sekali lagi ikhwatu fiddin, makhluk ini belum keluar, belum keluar, mereka masih di balik benteng. Karena tadi khulasahnya, pertama Ya'juj dan Ma'juj keluar di zaman Nabi Isa turun, dan Isa belum turun ya. Kemudian berdekatan dengan zamannya Dajjal pun belum turun. Kemudian yang ketiga, bentengnya tidak bisa dirobohkan. Tembok Cina bisa dirobohkan, itu kan pakai bata batu yang disusun. Coba kasih rudal, hancur itu tembok itu. Ini Ya'juj dan Ma'juj nggak bisa dirudal, karena kekuatan Allah yang menguatkan benteng itu sehingga tidak bisa dihancurkan kecuali izin Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian hadis-hadis Rasul menjelaskan, setiap mereka mau menggali, besoknya tertutup lagi galiannya. Setiap mau menggali, tertutup lagi galiannya. Maka dari alasan-alasan ini tidak benar kalau Ya'juj dan Ma'juj itu sudah keluar dan tidak ada lagi apa yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian mengarahkan ke benteng Cina, karena benteng itu dibangun Dzulqarnain katanya. Ya, memang analisa ada ulama yang seperti itu ya, tetapi bagaimanapun kita harus merujuk kepada dalil-dalil yang sahih, baik Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang sudah dipahami oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah.